Selamat sore, Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat hari ini yang berjudul Allah beserta kita. Kita tidak asing dengan kata-kata ini. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang Maha Kasih, kami mohon Roh Kudus-Mu boleh memimpin hati pikiran kami bila kami boleh mendengar firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami menghadapi segala macam kesusahan, ancaman, tekanan dan sebagainya. Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelajaran bagi kami semuanya. Mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu pertanyaan saya ajukan kepada Anda. Apa yang Anda lakukan kalau mengalami ancaman, mengalami tekanan, mengalami masalah yang begitu berat sehingga menimbulkan ketakutan dan kemudian menjadi putus asa? Apa yang Anda lakukan? Raja Ahaz, Raja Yehuda sedang mengalami ketakutan karena kerajaannya dikepung oleh kerajaan Israel dan berkoalisi dengan kerajaan Aram. Mengapa mereka akan menyerang Yehuda? Ini adalah politik perang. Jadi sebenarnya Yehuda dan Israel ini bersaudara. Yehuda 2 suku yang di selatan dan yang di utara 10 suku Israel. Tapi kenapa mereka hendak menyerang? Karena kerajaan Aram atau Syria dan Israel takut kepada bangsa Asyur, bangsa yang berkuasa, luas sekali pemerintahannya, khawatir. Makanya Israel dan Aram akan menundukkan Yehuda supaya membantu, ya, rakyatnya, tentaranya membantu mereka melawan Raja Asyur. Nah, Raja Ahaz dikatakan gemetar karena hendak diserang Israel dan Aram. Apa yang dilakukan kalau Anda mengalami seperti ini? Ketakutan seperti ini tentu membutuhkan pertolongan. Lalu apa yang dilakukan oleh Ahaz? Dia menggunakan akalnya, bukan imannya. Dia menghubungi Raja Asyur yang sebenarnya juga menjadi musuh Yehuda, minta bantuan untuk memerangi kerajaan Israel dan Aram yang mengepungnya. Nah, sepertinya Ahaz mempunyai pemikiran yang cerdik, menyelesaikan masalah kelihatannya. Tapi apa yang terjadi? Raja Ahaz harus bayar upeti kepada Raja Asyur. Dia melepasi perak emas di istana, di bait suci diserahkan sebagai upeti kepada Raja Asyur. Dan itu akan apa? Lama-lama kerajaan Yehuda tunduk juga kepada bangsa Asyur. Nah,
Melihat ini, apakah Allah tinggal diam? Apakah Allah melupakan Ahaz? Ahaz adalah cucu daripada Raja Uzia. Raja Uzia dulu raja yang takut akan Tuhan, diberkati. Sayangnya kemakmuran, kekuatan Uzia membuat dia sombong, tinggi hati. Dan Tuhan menghukum dengan penyakit kusta. Tapi apa jadinya dengan Ahaz, cucu daripada Uzia? Dikatakan di dalam buku Tawarikh, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak setia. Dia berpaling kepada bangsa Asyur sebagai penolongnya. Bukan dia datang kepada Tuhan, tapi bangsa Asyur. Apakah Allah tinggal diam? Tidak. Melalui Nabi Yesaya menghimbau, mengingatkan, mengamarkan kepada Ahaz supaya berbalik kepada Tuhan, jangan kepada bangsa Asyur. Kita bisa baca Yesaya pasal 7 ayat 4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anaknya Remalia. Tuhan mengatakan, jangan takut. Bangsa Israel dan bangsa Aram ini hanya seperti kayu api yang berasap, puntung kayu api yang berasap. Artinya apa? Puntung kayu yang sudah hampir mati, tidak ada panasnya lagi, tinggal dibuang. Kenapa harus ditakuti? Jelas Allah kemudian mintalah petunjuk, ya, bilang kepada Ahaz melalui Nabi Yesaya, mintalah petunjuk kepada orang mati di bawah sana, atau di tempat yang Allah yang Maha Tinggi. Tetapi apa jawaban Ahaz? Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kelihatannya kata-katanya indah, tidak mau mencobai Tuhan. Tapi sebenarnya apa? Aku tidak mau tanya kepada Allah yang Maha Tinggi, yang tidak kelihatan, yang abstrak. Dia lebih memilih pertolongan kepada yang kelihatan, Asyur. Tetapi kemudian Allah menjadi apa? Lelah melihat Ahaz ini, bangsa pilihan yang diberkati Tuhan, tapi meninggalkan, sekarang punya masalah, tetapi minta pertolongan kepada manusia, membuat Allah lelah. Ya. Nah, kemudian Tuhan berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Kita tahu itu, siapa itu? Jelas, Yesaya memberikan tanda Immanuel, Allah beserta kita. Maksud Allah adalah Allah pencipta semesta alam, pencipta manusia dan juga yang menebusnya, ingin memberkati, menyertai Ahaz. Saudaraku, Ahaz tetap menolak. Nah, apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Allah dekat dengan kita. Allah sangat memperhatikan dan ingin Allah itu kita merasakan
di dalam perlindungan dan berkat-Nya. Apapun keadaan kita, apapun kehidupan kita, benar dekat dengan Allah atau jauh dari Allah dan melanggar perintah-Nya, Allah tetap beserta kita. Cuma berbeda kerjanya. Kalau Anda seorang yang dekat dengan Tuhan, Allah menjaga, Allah melindungi, Allah memberi kekuatan, dan Allah memberkati. Tetapi kalau Anda jauh daripada Tuhan, tidak setia, Allah tidak membuang Anda. Allah tidak meninggalkan Anda, tetapi Allah menghimbau, mengamarkan, memperingatkan supaya kita ini sadar kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Berkali-kali, tidak putus-putusnya Allah membujuk kita untuk menjadi umat-Nya, umat-Nya yang disertai dan diberkati. Banyak hal di dalam dunia ini yang kita tidak bisa mengerti. Kejadian 62 penumpang Sriwijaya Air meninggal begitu saja. Kita kadang-kadang bertanya, di mana Allah? Apakah Allah tidak berserta dengan mereka? Apakah mereka itu orang-orang jahat? Kita tidak bisa menghakimi. Kita hanya tahu, sejak timbulnya dosa, maka terjadi kejahatan, kematian, bencana, dan sebagainya. Kita tidak akan mendapat jawaban yang pasti kecuali di sorga nanti. Tetapi yang kita percaya, Allah memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi pemeliharaan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kadang-kadang kita juga nggak mengerti. Waktu Yohanes Pembaptis di penjara, sementara Yesus masih mengajar, membuat mujizat, tidak membebaskan Yohanes Pembaptis sampai kepala Yohanes Pembaptis dipancung. Tetapi Allah tetap beserta dengan Yohanes Pembaptis. Kita lihat peristiwa Stefanus yang dirajam batu. Sementara dirajam, Stefanus melihat tahta Allah, di mana Yesus yang dikatakan di dalam ayat yang lain duduk di sebelah kanan Allah, tetapi Stefanus melihat Yesus berdiri dan memandang kepada Stefanus. Itulah yang menguatkan Stefanus menghadapi segala kejadian yang menimpa dirinya sampai dia harus mati. Saudaraku, kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Hanya iman, percaya bahwa Allah beserta kita. Jadi pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Di dalam kehidupan kita, saudara, yang penuh dengan masalah, peristiwa, persoalan yang membuat kita takut,
janganlah takut. Allah beserta kita. Hanya itu iman kita yang memberi kita kekuatan. Tuhan memberkati.